Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu jalan kita, cara kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh hadratal muhtaramin rahimakumullah, Allah senantiasa merintahkan kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingatnya. Karena mengingat Allah adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mau mengingat kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kepadaku. Balasan dari ingat kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali mengingat kita. Maka betapa meruginya orang-orang yang telah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak sedikit di antara orang hadratal muhtaramin rahimakumullah yang seakan-akan dalam anggapan manusia dia termasuk di antara orang-orang yang memperoleh segala macam bentuk fasilitas, segala macam bentuk nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sungguh terkadang cara itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengujinya, ya, dan cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan kepada setiap manusia agar mau kembali mengingatnya. Maka orang-orang yang senantiasa bergelimang dengan nikmat lalu dia lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah perbedaan di antara orang-orang yang betul diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang diuji atau diberikan yang namanya dengan istilah istidraj. Ya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, lamun tenyeriuk sopok manusia, sopok panjak, bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kemewahan, dan wah sakit dan sebagainya, padahal lek dalam kepribadiannya dek tuah gi taat pada sida Allah, enggan dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati-hati, jangan-jangan itu adalah istidraj. Ya, istidraj, pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurut anggapan manusia itu adalah nikmat, namun sesungguhnya itu adalah azab. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, senantiasalah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah kembali mengingat kita. Bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, waalaikumsalam, dalam penggalan surat Al-Baqarah yang tadi kita telah sama-sama dengarkan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, maka para ulama menafsirkan kalimat fadhkuruni adhkurkum itu dengan penafsiran yang berbeda. Ya. Di antara ulama ada yang mengatakan fadhkuruni bi ta'ati, ingatlah aku perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan cara taat terhadapku, dengan cara patuh terhadapku, menjalankan segala sesuatu yang aku perintahkan, dan kalian harus berusaha sekuat tenaga kalian untuk menjauhi dari apa yang aku larang. Adzkurkum, maka orang yang mampu mengingatku dengan ketaatannya,
adzkurukum, maka aku akan mengingatnya dengan pertolonganku. Ya. Ketika kita mampu mengingat Allah dengan kita taat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali mengingat kita dengan memberikan kita pertolongan. Maka sungguh heran jikalau ada orang yang sedang mengalami masalah, baik itu masalah dunia, masalah kejiwaan, masalah segala macam bentuk masalah, namun justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pertolongan Allah akan diberikan kepada kita ketika kita mau kembali mengingat Allah dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka sebesar apapun ujian kehidupan kita, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh setiap permasalahan kehidupan itu datangnya dari Allah, dan setiap solusi dari permasalahan, dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah untuk ingat kepada Allah dengan cara mentaatinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita dengan mencurahkan pertolongannya kepada kita. Fadhkuruni, ya. Maka ingatlah aku bi taati, dengan taat kepadaku, firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingat kepada Allah dengan taat kepadanya, adzkurukum bimaghfirati, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, ya. Dengan apa? Dengan memberikan ampunan kepada kita. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan, setiap sujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di tengah-tengah ibadah kita itu, di tengah-tengah sujud kita itu, yakinlah ada ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sering orang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin banyak di antara dosanya yang akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang perlu kita ketahui hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi jangan kita beranggapan bahwa zikrullah itu dengan kita hanya melafazkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan itu saja yang disebut dengan zikir, ya. Zikir dengan perbuatan, ya, itu juga menjadi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan zikir dengan menggunakan lisan saja. Lalu ketika kita telah melantunkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang berbilang-bilang zikirnya, lalu dia merasa dirinya puas akan zikir itu, ya, seolah merasakan pada dirinya telah sempurna dalam ketaatan kepada Allah. Tidak, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Mengapa? Karena makna zikir itu sungguh sangatlah luas, ya. Dalam tafsiran ulama yang lain dikatakan fadhkuruni bi ta'ati, zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku dengan cara kalian taat kepadaku, adzkurukum bis thawabi, niscaya aku akan mengingatmu dengan menganugerahkan kepada kalian pahala-pahala, ganjaran-ganjaran, ya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, agar kita memperoleh pahala, ganjaran dari setiap amalan yang kita lakukan, dari setiap ketaatan yang kita persembahkan, maka tentunya dari setiap ketaatan kita itu, dari setiap ibadah kita itu, kita hanya patut dan wajib berharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadis beliau itu memerintahkan kita betul-betul untuk mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan sungguh-sungguh hanya mengharap balasan dari Allah, dikatakan di sana. Ya, dalam hadis lain mengatakan man qama, barang siapa yang mendirikan, ya, dan seterusnya. Intinya hadratal muhtaramin rahimakumullah, dalam setiap ibadah, ketaatan yang kita persembahkan di hadapan Allah, maka harapkanlah balasan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena penuh oleh antara model manusia yang seolah-olah dalam pandangan manusia dia telah melaksanakan suatu ketaatan, dia telah melaksanakan suatu ibadah, tetapi ternyata ibadah yang dilakukan, ketaatan yang dipersembahkan, pengharapan balasannya bukan dari Allah. Penuh model manusia singini angkuna, ya, naik ke masjid rajin awal, baru orang azan dia sudah sampai di masjid. Kadang-kadang sebelum azan dia telah tiba di masjid, memiliki posisi yang paling depan. Tetapi ya, ada pengharapan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengharapan antena sanjung si manusia, antena ajum si dengan dan sebagainya. Ada orang bersedekah, ada orang berinfak, ada orang berzakat, ya. Tetapi tidak sedikit pula di antara manusia yang menafkahkan hartanya itu, yang ketaatannya itu, ya, mengharapkan imbalan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan singine ongkun ini, dalam setiap ketaatan yang dilakukan tidak akan memperoleh apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam tafsiran ulama yang lain dikatakan fadhkuruni bisyukri. Zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku dengan cara apa? Dengan cara bersyukur, ya. Ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku dengan cara bersyukur. Maksudnya apa di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah? Syukur dalam makna cakupan yang luas. Bukan syukur ketika kambui mangan doang. Alhamdulillah wa syukurillah. Bukan ini doang makna syukur, ya. Syukur yang dimaksudkan di sini itu ialah mampu berterima kasih atas segala macam bentuk pemberian. Waalaikumsalam. Bersyukur atas segala macam bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk engkun tesi kumpul kelemangkin niki, diberikan kesehatan, diberikan usia, bukti syukur tanapi kita sisakan separuh usia kita, kita pergunakan kesehatan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kelebihan rezeki, bersyukur kita buktikan dengan cara apa? Mampu menginfakkan sebagian harta kita untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini makna syukur hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Lamun sehat kalau tinduk mangan doang, ini dia bersyukur arana. Diberikan kita harta untuk memperkaya diri kita saja, itu bukan bersyukur, namanya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Maka bersyukur atas segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan kembali mengingat kita dengan cara apa? Adzkurukum bizziyadati. Maka aku akan mengingat kalian dengan cara aku akan menambahkan dari setiap nikmat, dari hasil kesyukuran yang kalian perlihatkan kepadaku. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, di antara makna zikir, ya. Ya. Itu makna daripada zikir hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sebagian ulama yang lain memaknai zikir itu dengan apa? Dikatakan di sini, "Udhkuruni bitauhid wal iman." Ya. Ingatlah kepadaku dengan mengesahkan diriku dan dengan mengimani diriku. Ingatlah kepadaku, kata Allah, dengan mengesahkan diriku dan dengan mengimani diriku. Ingatlah aku dengan mengesahkanku dan dengan keimananmu. Artinya apa? Jikalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meyakini tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk disembah kecuali Allah. Ini maksudnya di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah,
Ya. Mengapa Allah mengatakan seperti itu kepada kita? Karena banyak di antara praktik-praktik manusia yang mengatakan dirinya beriman tetapi tidak mentauhidkan Allah. Ya. Tidak mentauhidkan Allah maksudnya apa? Banyak di antara praktik-praktik yang dilakukan ya, tanpa sadar dia itu telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang-orang yang ada di dalam fikirannya beranggapan ada sesuatu yang memberikan dia pertolongan selain daripada Allah. Sehingga tidak sedikit di antara orang yang lalai akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ketakutannya terhadap makhluk. Banyak seperti ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Lebih takut tipak bos ketimbang tipak panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah manggil dia dengan kalimat hayya 'alas salah, pri-priangna ya. Lagu lamun bosnya nelpon aja langsung angkat ya. Ya. Atasannya nelpon dia, sekarang kamu harus datang ke kantor segera. Dan ulah pre-enti semenit 2 menit langsung. Ya. Ini praktik yang terjadi pada manusia. Ya. Tanpa sadar kita telah menduakan Allah letonu. Menggadaikan kepentingan Allah demi kepentingan sesama makhluk. Ya. Nah, orang-orang yang mampu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan iman, adzkurukum bid-darajati wal jinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita dengan apa? Meninggikan derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita nanti di akhirat dengan menganugerahkan kepada kita syurga. Ya. Jadi hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itulah yang akan menentukan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi sepok panjak manusia si cukup si perkara 5 waktu dia pada tahunya, dia pada protokolnya kencadangan si lebih pegawaiannya, ibadahnya lekan hanya sekedar 5 waktu. Ya. Orang yang hanya mampu beramal ketika dia mengeluarkan zakat saja tidak akan sama posisinya dengan orang yang mampu berbagi mengeluarkan hartanya ya, dengan orang yang lebih banyak, artinya tidak mencukupkan diri dari sekedar hanya kewajiban membayar zakat itu saja. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, di antara makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Udzukuruni fid dunya adzkurukum fil akhirah. Ingatlah kepadaku di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita nanti di akhirat, ya. Maka kita berharap hadratal muhtaramin rahimakumullah, sebagaimana yang telah katakan tadi di awal, semoga ya berkumpulnya kita pada malam hari ini, hadirnya kita di majelis-majelis ilmu mampu mengembalikan ingatan kita, kesadaran kita untuk mau kembali lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mampu mengembalikan kesadaran kita untuk mau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sungguh hadratal muhtaramin rahimakumullah, sebagai seorang yang beriman tentu meyakini bahwa kehidupan itu bukanlah ketika di dunia saja. Setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini, ada kehidupan yang jauh lebih panjang dan jauh lebih meletihkan. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, gapailah kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan gapailah kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Karena manusia itu hanya akan mendapatkan bagian, ya, tidak lebih dan tidak kurang dari 4 model saja. Ada orang yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Maknanya apa? Orang yang syaqiyun fid dunya, lelah li dunyana, lahu sa'idun fil akhirah, namun akan bahagia pada kehidupan akhirat. Ada orang yang kebalikannya, sa'idun fid dunya,
ya, wa syaqiyun fil akhirah. Ada orang yang dalam kehidupan dunianya itu bahagia, lalu akhiratnya apa? Nyengsara. Ada golongan yang ketiga, seperti apa dia? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan dia juga memperoleh kebahagiaan di kehidupan akhirat. Si paling nyengsara janana model manusia si keempat ini. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Li dunia nyengsara, li akhirat endah nyengsara. Nah, semua pilihan ini tergantung tipe itah. Makin hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kalau kita ingin menjadi golongan orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, atau bahagia dunia, bahagia akhirat, maka jawabannya sangatlah singkat. Apa itu? Pantaskan diri kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Itu dia, ya. Pantaskan diri kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.